Dokter wujud, profesor wujud, Allah wujud, bedanya apa? Apa bedanya? Bumi wujud, apa beda dengan wujud Allah? Zat. Ya bedanya apa zatnya? Dokter dulu lahir tahun berapa? 64. Tahun 63 udah ada belum? 54. Tahun 54. Berarti tahun 53 belum ada. Adanya saya, adanya beliau, yasbiquhul adam. Adanya saya, adanya kita semua, adanya pernah tiada. Itu dia. Sedangkan adanya Allah, wujudnya Allah, la yasbiquhul adamu, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Tapi ingat, zat Allah tidak boleh dipikirkan, hanya boleh dirasakan. Ya, zat Allah nggak boleh hanya boleh dirasakan. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Gitu ya? Benar nggak bacaannya? Tanya salah lagi ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku qarib. Qarib bahasa Arab itu bahasa perasaan, mubalaghah. Di situ ada syu'uriyah, ada zauqiyah, ada rasa. Maka Allah mengizinkan untuk merasakan keberadaannya, tapi tidak boleh memikirkan keberadaannya. Bisa paham? Ya. Jadi kenapa ada orang gila belajar tentang Tuhan? Karena dia memikirkan hakikat Tuhan. Yang dibolehkan cuma merasakan kedekatan. Coba, antum belum punya uban ya? Jenggotnya tumbuh sendiri apa ditumbuhin? Pernah narik-narik nggak? Oke, itu uban ngecat sendiri. Bisa nahan nggak? Nggak ya? Nggak bisa. Ibu, sudah ada yang keriput? Itu kita yang mau atau dia begitu? Dia begitu. Nggak mungkin dia begitu sendiri. Mungkinkah ini air ada tanpa yang bawa? Airnya penuh tanpa ada yang isi? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Masa ada uban tumbuh tanpa ada yang menumbuhkannya? Masa ada rambut tumbuh tanpa ada yang menumbuhkannya? Maka dekatnya Allah kepada kita sedekat rambut ini kepada tubuh ini, bahkan lebih dekat. Gitu. Maka cukup dirasakan, ya Allah, Engkau dekat sekali. Apa yang dekat? Perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ulama ala jawaz az-zikr bil qalbi wal lisan lil muhdith wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid, ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid, kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener, sering junub kan antum? Kayak kita ini sering junub Pak, mandinya jarang. Ya, makanya ketika masuk sholat kita masih membawa junubul ghafalat, junub lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah nggak masuk masjid? Berani nggak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat tapi tidak keluar dari junub lalai, gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita, padahal itu diri kita sendiri. Ya, hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa.
perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Mbak, kita tiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustadz Arifin? Ya, rame nggak dulu? Cuma ya sayang, Ustadz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan. Ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah. Ya, kita beruntung banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan, mereka tetap jalan. Ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf, karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya. Itu sampai ke langit pertama, nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat, wah kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim. Pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu abdi, apa yang dibaca oleh hambaku wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertahmid ya Allah, bertakbir ya Allah, bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh gak mau kerja lagi, mungkin gak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang ya, akan disebut dengan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. 70,000 ega nyen kata tebuh dua bak pun neraka 100,000 ega nyen sama dengan ura kiamat getanggung segala sangkut paut getanyo dengan manusia. Nah mu sangkut hak lengan Adam dalam dunianya, yang haid tabayeli, yang na utang haid tabayeli, han tabayeli umpama na dosa ura kiamat gepegah li Allah. Nyen si hamba lunyo so yang na urusan dengan lung urusan. Lung tanggung urusan jih. Ya, ubina urusan jih dengan orang lain, lung tanggung. Nyen me baca tuk ka 100,000 ega walaupun kan tegadu. Ya, jadinya tamulazamah baca-baca.
Ada 3 doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sewaktu sujud dalam sholatnya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Artinya, Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. 2. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Artinya, Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha sebelum wafat. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala diinik. Yang artinya, Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Menempatkan kiblat sesuatu pada tempatnya. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat badan ke Ka'bah, kiblat akal kepada makna, kiblat kolbu kepada nama, kiblat ruh kepada yang punya nama. Pak, lebih ulang. Jadi kalau awak sembahyang, jangan dengan pikiran itu suka memikirkan banyak hal, ya nak? Kalau sholatlah minimal dengan kolbu. Kolbu itu menyebut, mengingat nama Allah. Itu adalah awal dari khusyuk. Jadi apa teknik mudah untuk khusyuk? Belajarlah zikir kolbu. Dan negeri kita ini, Minangkabau, diberkahi oleh Allah dengan banyaknya ahli zikir kolbu. Itu buktinya banyak pengamal tarikat Naqsyabandiyah, Samaniyah, ya, Syatariyah. Mereka mengamalkan zikir-zikir kolbu. Itu cara cepat. Mau cara cepat kan? Nah, carilah mereka tuh gurunya. Jadi kalau diam itu kolbunya sudah punya makanan. Nah. Jadi kenapa antum tidak khusyuk? Karena sudah tidak biasa kolbunya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua tadi apa? Zikir supaya tenang. Ya sama. Ayatnya coba lihat, yang ngerti bahasa Arab. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dalam bahasa Arab, objek jika didahulukan berarti objek itu penting. Tambahkan terjemahannya menjadi hanya. Aslinya tatmainnul qulub bidzikrillah. Kolbu tenang dengan menyebut nama. Sekarang objeknya ditaruh di depan. Hanya dengan menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Jadi mohon maaf ya kepada yang lagi kasmaran, kolbu tidak akan bahagia karena menikah. Senang ya, bahagia tidak. Bahagia kolbu kalau menyebut nama Allah. Kolbu tidak tenang dengan pakai kopiah. Saya mau hijrah pakai gamis, bagus. Tapi kolbu gak bahagia pakai gamis. Saya mau kayak Buya pakai sarung, kolbu tidak bahagia disarungin. Sarung pakaian badan, pakaian kolbu adalah zikrullah. Semakin banyak menyebut nama Allah, semakin banyak bahagia. Ya. Jadi bakok ndak tenang-tenang juga tiawa, dia awak kurang menyebut nama Allah. Nabi itu makhluk paling tenang karena beliau setiap nafas naik, nafas turun, kolbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sisi Allah, selain Allah tiada. Tapi dari sisi makhluk, ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Oke. Lalu ada ayat la tudrikuhul absar, surah An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan. Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Gimana? Nyambunginnya gimana? Ayo, konek ya, nyambung. Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Tapi di hadis Isra Mi'raj, malam Mi'raj, Nabi SAW kata Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, melihat Allah. Dan nanti kita di surga juga akan melihat Allah. Akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah
dan Mu'tazilah semua dan Qadariyah mengatakan mau dulu Nabi Muhammad SAW ataupun nanti di surga itu selama-lamanya tidak dapat melihat Allah. Itu akidah mereka. Sedangkan akidah Ahlussunnah, Allah itu ada atau bukan? Kullu mautin sahha ayyura. Ini kalam Imam Asy'ari. Segala yang wujud bisa dapat dilihat, tapi bukan oleh mata pandangan-pandangan ini. Jadi ketika ini sahabat Nabi beda pendapat loh Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku. Jangankan kita, antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Abbas beda pandangan. Kata Sayyidah Aisyah hanya melihat cahaya, kata Ibnu Abbas enggak, melihat Allah. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Ternyata ada satu hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Ya, ini salah satu hadis yang menjadi pilar dalam ilmu ma'rifatullah. Apa itu? Allah berkalam, ya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasalah mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, ma'rifat-ma'rifat tambahan, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku gantilah pendengaran dia menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Coba ulangi hadisnya. Apabila aku mencintai sang hamba, aku ubah pendengarannya menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Oleh Imam Hakim Tirmizi, beliau punya sanad sendiri kepada Rasulullah, ditambahin fuadnya berfikir, bertafakkur itu dengan fuadku, kalamnya berkalam dengan kalamku. Apa maksudnya? Oh, ternyata babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada hamba, maka hambanya disebut Habib, Al-Habib. Yang bergerak Al-Habib secara mutlak hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-Habib hari ini cuma dapat berkah darah sang Al-Habib. Maka Al-Habib hari ini secara batiniah belum tentu Habib. Mohon maaf para Habib. Secara darah iya, darah Sayyid sebenarnya. Belum semua Sayyid itu disebut Habib. Habib itu makom baginda Nabi Muhammad SAW. Makom apa? Makom ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah, sehingga dia memandang bukan lagi dengan pandangan dia, tapi Allah lah yang memandang saat itu. Kenapa? Jika telah nyata Allah pada seseorang, dia tidak lagi memandang dengan matanya, tapi Allah lenyapkan mata dia, Allah lenyapkan pandang dia. Yang memandang saat itu hanya Allah. Di saat itu baru kita faham Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah, bukan? Beliaulah al-fani fi hubbillah, zat sosok yang fana, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Maka beliau memandang bukan lagi dengan basar Muhammad bin Abdullah, tapi dengan Muhammad Habibullah. Kalau dengan pandangan Sayyidina Muhammad Habibullah, pandangannya adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah. Tapi ini disebut sisi rububiyah, nur rububiyahnya Allah terbit pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah izinkan sang Habib memandang kekasih. Pemberian nikmat Allah pada tempat yang disenangi Allah itu syukur. Menempatkan nikmat yang diberikan oleh Allah pada tempat yang disenangi oleh Allah, itu namanya syukur. Jadi diberikan harta, tempatkan harta pada tempat yang disenangi Allah.
Arti tempat yang disenangi Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan harta. Ketika menempatkan harta pada tempat tersebut, mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Kenapa kita tempatkan harta itu pada tempat yang disenangi Allah? Mencari ridhanya Allah. Dan kita harus sabar. Ketika menempatkan harta itu berkurang bahagian harta, sabar walaupun itu bahagian daripada sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka syukur tetap kait dengan ikhlas, dengan ridha dan dengan sabar. Nah, kaitan mendum nugu. Karena syukur bahagian daripada ibadah. Mensyukuri badan yang sehat, pertempatkan kesehatan pada tempat yang disenangi Allah. Tempat yang disenangi Allah, banyak ibadatnya siang dan malam. Maka wajib sabar katanya. Tengah-tengah dekat azan subuh. Dah ibadah sabar, dah tepet-tepet belut. Nak kata bersabar katanya. Baik sampai Allah nyo anak tayang tolong tengah gak tengok kagak pugau. Benar. Sabar. Apa itu sabar? Makna sabar menahan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan untuk mewujudkan perasaan senang. Memang hana menyenangkan budak bengah tengah-tengah tenggu. Lebih-lebih budak tengah malam tahajud hana menyenangkan. Bahkan hana menyenangkan karena tidak nampak hasil secara kasat mata. Menyadu hasil secara kasat mata menyenangkan. Ketika 2 rakaat tahajud erhutmu 2 kilo. Nya bagah-bagah dah budah tu. Karena nampak langsung nyo hanadu. Karena balasannya tidak nampak, makanya seolah-olah tidak menyenangkan. Karena apa kan? Bagi manusia umumnya lebih menyenangkan balasan yang nampak secara kasat mata daripada balasan yang tidak nampak secara kasat mata. Ini umum manusia. Umum manusia laganya. Menyadu balasan ni ke Jumaat ke? Menyahanadu balasan ni ke yang kalau dentai Jumaat. Bahkan sekadang sebuah berat. Padahal kadang-kadang balasan yang hanadu ike tersebut lebih raya daripada balasan yang diike. Nya barosa kalau terbukti. Wate pilek barosa kalau terbukti. Yang dia ike 50 ribu kita gom laju. Bahaya 50 ribu tak kan? Yang hana dia ike kadang 2 miliar ripai mah hana dia tak kan? Hana dia tak kan? Nak tak lah apa pilihnya hana dia sebab mana? Kadang-kadang raya yang hana dia tunggu. Itulah kita manusia. Karena kita manusia memang senang yang pasti-pasti. Yang belum pasti tidak menyenangkan. Padahal balasan Allah lebih pasti. Tapi karena tidak nampak secara kasat mata karena balasan akhirat, seolah-olah akal ini berpikir itu tidak pasti. Makanya hana tak yakin. Pakai nurung hana tak yakin i'tikaf, hana tak yakin baca Quran, hana tak yakin tahajud, tarawih dan sebagainya. Karena hana tak yakin kepada balasan, hana tak yakin kepada pahala. Menyayakin kepada pahala Tuhan kepada daripada buat tersebut. Nyo kata tapi nyo sedekah cukup rayu pahala apalagi dalam Ramadan. Monyo tegedi le kata nyo tawakah Masjid Islamic Center ba jocopo nyo Islamic mandum kalu pegah tetap sedekah menyana 2000 tengah gedi 550 gedi ham tamah sedengku. Ham tamah. Bahkan ham tamah hana tak yakin gedengku ane. Hana tak yakin tu. Yang terpegah atra pasti tapi hana tak yakin. Pakon tunggu karena tidak nampak balasan secara kasat itulah kita manusia. Baca berkontinu. Beta sama dia sagai. Adapun di malam malam mana yang kali nalom. Di malam berutin. Sebenarnya wirid zikirnya hana perlelu. Kupuman buku tarikat Dubai eno baca hana. Wirid dan zikir hana perlelu, yang penting kontinu. Dalam hadis Nabi ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inkallah. Allah yang paling gegalak amalan yang dibaca terus menerus, amalan yang dilaksanakan terus menerus wa inkallah walau sedikit.
Urang mulazamah istighfar, gebaca istighfar terus menerus, leboh gebi kelebihan li Allah. Pertama, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah dijadikan ke hamba tersebut daripada setiap kesusahan faraja, kelonggaran atau jalan keluar. Gebi solusi. Wa min kulli dhaikin makhraja. Setiap kesempitan gebi solusi. Setiap kesusahan gebi kelonggaran, setiap kesempitan gebi solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah gebi rezeki ke hambanya pada tempat yang hana sangka-sangka. Rezeki yang maksudnya jid rezeki hissi, jid rezeki maknawi. Rezeki hissi iaitu harta dan nikmat dunia, rezeki maknawi termasuk ilmu dan hidayah. Jadi orang mulazamah dengan istighfar leboh gebi keutamaan Allah, mudah rezeki dan gadah susah. Karena penyebab susah yang paling raya akibat dosa. Dosa yang dah puput tanpa tersadari yang telah menaburkan kesusahan-kesusahan yang kadang-kadang bisa sabar-sabar saat ibadah susah tanpa ada depu. Kena jaga takut lebat orang hana duka hana mangat sagai perasaan. Susah tak ada. Dia ni kau punah masalah. Hana masalah sapu lebih hana mungkin perasaan yang akibat dosa. Kadang-kadang dia kerana kurang perhatian dia dah buat dosa nak ingat delik. Nak dosa kadang depeh hati kau baru dah bergah-gah nak ingat delik kerana dah anggap ada biasa. Karena dosa dia kata sering dah puput, kata anggap biasa. Seakan-akan keli dosa, padahal katanya mendengar catatan malaikat. Jadi orang mulazamah istighfar leboh gebi keutamaan. Nak cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Watangan Imam Ahmadnya tinggal di Baghdad, gejak negara Kufah. Antara Baghdad dan Kufah yang kira-kira lagi orang Banda Aceh jauh langsa atau Medan. Tu negara Kufah hana syara dia duduk kat tengah malam. Biasa dengan orang Islam menyebut pada tempat tajak hana syara dan minta masjid. Tajak masjid dia. Imam Ahmad bin Hanbal dipiyuh di masjid. Karena ke malam di YouTube oleh pengurus masjid. Nah IBA dalam kerana masjid nak tutup. Gegeserlah Imam Ahmad ke di luar batrah. Tengah berubah-berubah rung ini kalau lem li orang jaga masjid benar. Pani orang dua yang boleh pegang anda BA. Anak dengar tapu imat tempat bajai ke rintak ke dia jalan red ke dia berubah ke kedai yang bak kedainya golong habis getuk kedai orang mukat roti. Yang orang po kedai yang tengah pegang roti dalam ke roti ke singa di martabak. Jadi kalau orang dua ka duduk nanti jalan dia tamanglah le orang lang kedai yang kalau le Imam Ahmad orang lang kedai yang tengah pegang roti babah ke istighfar astagfirullahalazim roti geramah haju babah istighfar. Karena Imam Ahmad orang malim gedepu fadilah istighfar kita yang pajan trip kan baca istighfarnya selama lum pegang roti. Adi puluh tu lebih lum baca istighfar lebih. Membuatkan nak bila Allah dengan istighfaron dumpu ke betruk hajat lung ya Allah. Cuma tipu yang nak betruk. Watra dengan Imam Ahmad hawalun tat merumpak dengan Imam Ahmad. Nyan yang nak betruk lum ya Allah. Memang kedengarannya kata ke Imam Ahmad, dia sampai ke Imam Ahmad, oh berarti gara-gara istighfar ni tarik lung IBA dalam masjid. Ron istighfar tarik lung IBA dalam masjid, berut lung ke kedai ron mangak merumpak dengan ron. Apa menyebutnya orang jaga masjid hana bengeh ke Imam Ahmad, hana merumpak mungkin orang buka roti. Apa jamu hana foto ulama yang terkenal nan sagai. Foto hana kalau nak FB, kalau nak Quran dan dengar nan sagai. Wajah hana duri yang teh Imam Ahmad. Yang dah sebuah cerita yang nak tulis dalam kitab-kitab yang dah sebuah keutamaan daripada sering membaca istighfar. Jadi tabah pemahaman tanya yang keliru selamanya seakan istighfar waktu mendosa. Padahal ini bergalang hadis tanya urang malam mendosa. Allah yang pengampun dosa maka badanya berharap oleh Allah bertalaki ampun. Kemudian hai hambalun innakum lam tablughu dzurri fatadzurruni wa lam tablughu naf'i fatamfauni. Hai hambalun ni kata hai dabi melarat kelun. Maka menyoik dabi melarat kata akan dabi melarat kelun. Dah ai dabi manfaat kelun maka akan dabi manfaat kelun. Hai hambalun kun Allah mia muzahau bina urang jamun dan urang duda, bina manusia bina jin.
Imusaho mandum sama ate ji bertakwa ke Allah. Han metamah cik sesuatu dalam kerajaan lun kan Allah. Nyubina urang hidupnya nyo taat ke Allah, saleh memandum. Punam damah ke Allah Allah kata ji anam damah. Yang damah hati Allah hadis kang kadim. Hai bantayo ibadat mandum damah Allah. Nyo kerja bak sirup atau pabrik. Nyo urang kerja yakin kam damah laba urang pabrik. Zina pabrik pade na urang kerja emang peluro. Nyo urang kerja yakin betul-betul yakin kam damah untung urang pabrik. Amnya bina manusianya dari jamun sampai ino mutaho bertakwa ke Allah sama mandum takwa, santut mandum kesalehan. Anam damah tapu juga Allah. Sebalik ji dipegah oleh Allah menyubina hamba di mutaho bak sabah tempat yang manyang imlake baklun bina manusia dan jin urang awai dan urang duduk ada sabah gunung yang manyang talake bak Allah gebi lah Allah pu yang dalake lake bu pu yang nana gebi mandum musiro ana ya ana gebi han kurung pu yang kana baklun kan Allah kecuali lagi kurung ilaud pada ta culuk jarum lam ilaud cok jarum suntik culuk lang i pada ta tarik kena mukumat sabo tep ba ujung jarum yang kubenan kurung mana ke hana nyebenan kurung ke hana kurung ilaud ba ilam la atau ilam lobut ilam laut atau nya laut kan ilam laut ta cok jarum dia tak culuk dalam laut dah tarik ke kumat bawah ujung yang kemenan bayangan di kurang nikmat Allah dia gebi ku bina manusia artinya hana ada kekurangannya. Kemudian hai hamba lun kan Allah lun catat ku bina amal kata pu yang dah pubut gecatat oleh Allah. Kemudian baik dua tu gekul Allah ukian uwafiyakum lun akan lun sempurnakan bina amalan kata pu yang dah pubut mandung kejataan oleh Allah tengok gebalah oleh Allah yang enggak gebalah enggak yang bro gebalah bro maka faman wajada khairan barang siapa mendapati kebaikan maka memuji akan Allah barang siapa mendapati selain demikian maka jangan mencela sekali-kali kecuali dirinya yang tengok ada dalam balasan atas nagat yang cela drokro baik berdalih ke Allah karena pu yang gedanya pubut pu yang gedanya tanam yang akan tapanin tak tanam atagat akan tapanin atagat tak tanam atabruk juga akan tapanin atabruk. Barakah pada makna barakah ziyadatul khair wa dawamuha ziyadatul khair wa dawamuhu bertambah kebaikan wa dawamuhu terus menerus dalam kebaikannya kan barakah ilmu barakah le nyebutnya drone akhlak semakin baik alian amalan ron yang berokon jamaah beul kaideng yang berokon hana rawatib kaideng berokon hana duha kana berokon hana tahajud kana berokon hana witir kana yang tanda barakah tanda barakah kan ziyadah khair mutambah kebaikan buat hana berletrip tapi kebaikan na yang kun barakah lagi orang umur hana panjang tapi manfaat dari umur gakyan luar biasa ya contoh Munawi umur gakyan 46 tahun nak berapa 40 nak berapa 45 nak berapa 46 tahun tapi barakah ilmu beliau sampai orangnya terasa Abu Yam Dawali pada berah contoh je utan lagi yang sip Abu Ya dah nak 50 meninggal beliau tapi barakah luar biasa dunia lahir ulama didikan beliau yang tanda barakah kau ini ingat macam menyona kebaikan watena yang kan barakah zira napen yuta ngampen yutanya habis lawa nama honya hana barakah pinya dapat jutaan ke pajuh ke roh pina ke sedekah pina bacut ke tak sumbang ke dayah pina bacut tak bantu go pina bacut hai peng beuk sagai tapi mumpak pakai bacut tepatnya ke barakah pi peng 62 juta nama moho be yang na benar bata bala-bala Honda tu lampu merah nak ada ngai dendai motor ribe kena na be peng abe peng bayar na manfaat ya ke hana berkat dia orang peng motor ribe tapi motor ribe nya terus ke akhirat asyik kebubut. Nah orang peng 50 juta tapi hana manfaat ke akhirat bacut terbuang menjadi debu yang berterbangan. Ya ke hana barakah. Di mana barakah inti ji yang bertambah kebaikan yang barakah. Yang hana menambah kebaikan hana barakah yang perasa bakrau masing-masing. Seseorang itu tergantung seberapa banyak nama Allah masuk ke dalam kalbunya.
Jadi Bapak kalau pernah berpikir kenapa ya hati saya keras gitu? Pertanyaannya sederhana, dijawab dengan sederhana. Karena kamu jarang memasukkan nama Allah ke dalam kolbumu. Kolbu itu makanannya cuma satu Pak, nggak bisa pakai yang lain. Makanan cuma nama Allah. Dalilnya surah Ar-Ra'd ayat 28. Nggak ada yang lain. Al-Anfal ayat 2. Ya, nggak bisa pakai yang lain. Makanan cuma nama Allah. Dalilnya surah Ar-Ra'd ayat 28. Nggak ada yang lain. Al-Anfal ayat 2. Ya, nggak ada yang lain. Hanya itu. Jadi makanannya kolbu itu hanya menyebut nama Allah. Nama Allah yang diajarkan Nabi banyak, tapi beliau memberikan ada kekhususan pada 99 nama. Orang yang membaca nama ini sebelum dia masuk surga yang hakiki, dia telah merasakan surga bau-baunya di dunia. Apa kata Nabi? Surga itu dapat dicium dari 500 am masirah, dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Semenjak kita di dunia kita sudah bisa mencium surga. Dalilnya apa lagi setelah dalil yang ini? Ini yang Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Berarti udah ada kebun surga Pak di sini. Ini kabar gembira saja. Ketika Bapak Ibu Saudara yang melakukan Allah merasa tertarik dengan kajian, dengan zikir, berarti sudah mulai mencium bau surga. Betah kalau duduk. Aslinya kita duduk lama begini betah nggak Pak? Nggak betah. Tapi kalau Bapak ini ruhnya sudah mulai mencium bau surga, maka akan mulai menikmati kebun-kebunnya. Ini baru Riyadul Jannahnya. Riyadul Jannah itu di dunia itu ada 2. Pertama ta'lim, yang kedua zikir. Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Saudi, dan imam-imam yang lain, Imam Salafus Saleh. Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena ilmu, kalau bukanlah karena tahajud, kalau bukanlah karena majelis zikir, aku tidak memilih tinggal di dunia. Mbak Nabi pun dengar-dengar Nabi semayang 8 di taman rumah. Tutup bab baju kedip. Dalil Qulyubi. Jabir yang riwayat 8 telah datang malam 27 kerja. Sedangkan Nabi semayang malam 25. Jabir telah teruk malam terakhir malam 27. Wa kanal baqi minha samania rakaatin kun Qulyubi. Tinggal 8 rakaat teruk Jabir. Berarti Nabi semayang 20. Maka lulung pakat dron mandum be awal gop kun urang semayang tarawih 8 bid'ah. Mam ikan awak yang gedenya 20 bid'ah. Mawa no. Dali nawak long ana buku. Mahija urang awaknya bengih kedon ya ba abu juga deh. Ideh ba pintu kutro juga. Kenapa yang jago kita boleh cuma yang tinggal lumita karena ingkar ijma' apakah daruri ataupun tidak daruri. Nyo daruri kafir. Nyan tinggal kerja ben kibre ana piyo ile. Nyo golom truk bajit kun kafir. Yang bid'ah kajib kapasti. Gino cara ipungan urang nam lasah di giniring rumah lon di Batok. Lapan itu mah di semayang. I ceramah le semayang sa sijim. Jadi habis hotel ke ceramah di urang pi hang gedung le imum mawadaya harus imum impor di Mesir kena hafal nya pun bingai rono mahana hafal Quran waratu ubine bukit barisan ke dengan buon dai imum anggota hang pakai di yang ke imudi no latih si hafid tapi dia tamat mahadi karena lulus kut dari awak di Bogor kaji ke guru di Mudino kai Pruno urang lain yang katamat mahadi untuk hafal Quran yang tem-tem mandang kena calon imam tarawih ke mahal pakai ipegah yang riwayat 8 Aisyah yang cara ipungut yang riwayat 20 cuma kan kau tahu itanya yang dong Nabi kan Aisyah
Maka dia sahabatnya cara IPLP. Kita ingat tak belum itu? Yang riwayat 8 Jabir teladro ketemu hanya 8 rakaat. Sedangkan orang lain 20. Kedalina hadis salat bihim ishrina rakaatan. Oleh Baihaqi anggap lain, maka gedukung dengan ijma'. Sepakat para sahabat, sepakat para tabi'in, sepakat para tabi'in 20. Gadahlah 8. Kata cap lagi dengan bid'ah. Karena Nabi 20 tunai. Bagi Darul Falah, Al-Falah masih segini kalau bakat lagi nyocik. Dahur, kinopi lagi nyancik. Hai, dahur mentang. Fikir nak betul je talung. Hanai tabar abad ke 13. Mana? Tunggu pegah hobi but. Jabir urung saleh. Bek lagi tanggapan si Puren. Di pegah Jabir jadi kopi panina. Yang lu pegah kita nyo. Lagi kita nyo, oh bak ceramah jadi kopi pegah abahinan. Jabir lagi nyanci. Oh, gua semayang dan Nabi ke pegah. Kamu semayang 8, kamu semayang 8. Padahal nanti orang lain kamu semayang 20. Dia bukan tapi mengharapkan mengharapkannya tapi jilana dari yang darinya memang benar untuk hukum adanya ini adalah Nyolong ke anak salah. Mbak cerape salah. Hanya kan? Dalam kitab kita nyokan betul deh. Tapi kita berjamaah. Bahasa kayak gitu. Sama ni anak kita. Yang urung cara. Terus bak urung bangai baru itu biar apa. Bak urung cara padu kurun. Masa Nabi, masa sahabat, tabi'in, tabi'in. Maaf loh. Anak kita kedali rakaat hinan. Bahasa kayak gitu. Maka dalam kitab kita nyobut, iana. Di antara sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah tarawih, dianya 20 rakaat matan. Iana. Waktu lansarah, salawina. Holong ilong bahkan 20 dari 8. Duduk berumpung. Salah binanya kan sama dia. Yang kecil bina ke dari berjamaah ba musahabah. Maka hana pendapat 8 jemun. Jadi hana terpaham kena. Yang ban ulama awal yang cara. Le seribe tun seribe kepadumnya timohlah. Pendapat 8 di kalian hadisnya di urung bangai. Beul tak masuk tu. Bangai wal beul.